Selamat malam, saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih. Shalom, kiranya anugerah dan damai sejahtera Allah turun atas saudara sekalian dimanapun berada, di tempat kediaman saudara masing-masing, yang dapat mengikuti acara pelayanan firman Tuhan lewat online malam hari ini. Kita bersyukur dalam situasi yang seperti ini, kita masih dapat mencari hadirat Tuhan dan berdoa. Saudara, kita tidak bisa memprediksi sampai berapa lama situasi ini berlangsung. Tentu kita berdoa supaya segera berlalu, tetapi kalau tidak, saudara, mari kita menggunakan waktu ini yang Tuhan masih memberi kesempatan kita untuk kita mengikuti ibadah secara online ini dengan baik. Nah, malam hari ini ibadah kita semi PA, karena tiap Rabu sore ada kebaktian PA. Tentu kami tidak bisa menyampaikan seperti biasanya dengan pembacaan Alkitab yang panjang dan sebagainya. Sebab itu saya mengharap saudara-saudara dapat mengikuti ibadah ini dengan saudara membuka Alkitab masing-masing. Kalau perlu, saudara mencatat ayat-ayat yang kami sampaikan, dan setelah ibadah selesai, saudara bisa kembali lagi menekuni seperti jemaat di Berea. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita mengikuti pelayanan ini yang kami mulai dengan sebuah pujian dan kita akan berdoa. Gerejaku di atas batu karang, gerejaku di atas batu karang, pintu neraka tak dapat kalahkan. Gerejaku atas karang, gerejaku di atas batu karang, gerejaku di atas batu karang, pintu neraka tak dapat kalahkan. Gerejaku atas karang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di dalam sorga, kami sungguh mengucap syukur karena kami mengenal Engkau, Allah yang pencipta langit dan bumi, yang telah menyatakan diri di dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan kami. Dan Engkaulah yang membangun jemaat-Mu, dan Engkau yang berfirman bahwa di atas batu karang ini Tuhan membangun jemaat-Mu, dan pintu neraka alam maut tidak dapat mengalahkan. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur di saat situasi tidak memungkinkan kami menyelenggarakan ibadah secara raya atau secara bersama, kami dapat belajar firman Tuhan lewat online ini. Rumah tangga demi rumah tangga, bahkan pribadi lepas pribadi, kami masih dapat membaca firman Tuhan. Berkatilah pelayanan malam hari ini, urapi hamba-Mu, jadikan alat untuk menyampaikan kehendak-Mu. Berkati seluruh jemaat, karuniakan mereka hikmat dan wahyu untuk dapat mengerti firman Tuhan. Terima kasih, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon doa kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, adapun malam hari ini,
tema firman Tuhan malam hari ini yaitu gereja Tuhan yang tak terkalahkan oleh alam maut atau neraka. Hal itu tersurat di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 16 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikian firman Tuhan, saudara-saudara sekalian. Berbahagia saudara-saudara yang sempat ikut membaca dan mendengar firman ini dan melakukannya. Saudara adalah keluarga Allah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara, mari kita akan sama-sama mengikuti penjelasan firman Tuhan malam hari ini yang kami sampaikan semi PA. Tetapi sekali lagi saya mengingatkan, kami tidak mungkin membacakan seluruh ayat-ayat yang tercantum di sana karena waktu dan juga kesempatan. Tetapi saya mengharap saudara belajar membuka Alkitab, mencatat supaya firman Tuhan yang kami sampaikan menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Jadi saudara-saudara, menurut pembacaan firman Tuhan tadi, kita dapat melihat bagaimana konsepsi Tuhan Yesus, konsep Tuhan Yesus tentang gereja yang dibangunnya, ialah gereja yang tidak dapat dikalahkan oleh alam maut, oleh neraka sekalipun. Saudara-saudara, dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, maka kita melihat bahwa banyak gereja-gereja dewasa ini mengalami masalah karena mereka mengandalkan gedung, mengandalkan denominasi, dan seterusnya. Tetapi konsep Tuhan Yesus adalah gereja yang dibangun itu, gereja yang tidak dapat dikalahkan oleh alam maut. Situasi apapun, saudara, gereja tidak mungkin dikalahkan, karena itu firman Tuhan. Sebab itu, saudara, kalau kita menengok sejarah lahirnya gereja mula-mula dalam Kisah Para Rasul, gereja itu lahir dan bertumbuh di dalam hambatan, bahkan sampai aniaya, sampai pembunuhan. Tetapi saudara melihat gereja Tuhan tidak dapat dibendung. Saudara, contohnya waktu gereja Tuhan mengalami aniaya yang dipimpin atau disponsori atau dipandegani oleh seorang pemuda namanya Saulus, hamba Tuhan Stefanus dibunuh dan terjadi suatu penganiayaan besar. Maksudnya adalah untuk menutup gereja atau perkembangan kekristenan waktu itu. Tetapi saudara melihat dengan aniaya itu, gereja di Yerusalem bubar, terhambur, menjadi diaspora, dan mereka tersebar di berbagai tempat. Ada yang ke Samaria, ada yang ke Yudea, dan bahkan sampai ke tempat-tempat lain, sampai ujung bumi.
Dan Alkitab menulis, mereka yang tersebar itu, mengungsi itu, mereka tidak sekedar mengungsi, mereka memberitakan Injil kepada semua orang. Sehingga kota Samaria terbuka, Kaisaria terbuka, dan seterusnya. Demikian saudaraku, gereja Tuhan tidak mungkin dibunuh. Juga sejarah gereja abad pertama, zaman Kaisar Nero, saudara, orang-orang Kristen dianiaya, bahkan secara ekstrim mereka dibakar, jadikan obor hidup. Dan dengan itu maksudnya supaya orang-orang takut, tetapi sebaliknya, banyak orang Kristen rela dibakar, bahkan rela dilepaskan di lapangan dan singa-singa dilepas untuk membasmi mereka. Tetapi nyatanya tidak. Allah maut tidak bisa mengalahkan gereja. Kalau begitu saudara, gereja itu apa dan bagaimana? Jadi saudara-saudara, gereja yang dibangun oleh Yesus Kristus, Sang Petra yang benar, yaitu batu karang yang teguh. Sekali lagi telah terbukti bahkan sampai hari ini. Gereja tidak dapat dikalahkan. Juga oleh corona ini, saudaraku, oleh COVID-19 ini tidak akan mengalahkan. Sebab itu mari kita, anak-anak Tuhan, orang Kristen, menyadari apa gereja itu. Kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul, saudaraku. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-42, demikian bunyinya. 41, maafkan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saya sambung berikutnya, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Inilah keterangan tentang gereja, yaitu terdiri orang-orang, pribadi-pribadi, yang menerima percaya firman Tuhan, dan mereka sadar, bertobat, memberi diri mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Itu terjadi pada hari Pentakosta, waktu Petrus berkhotbah tentang siapa Yesus. Yesus yang disalibkan itu telah bangkit dan mencurahkan Roh Kudus, yang manifestasinya kamu dengar dan kamu lihat di sini. Saudara, pada waktu itu Petrus berkata, semua orang Israel harus tahu bahwa Allah telah membuat Yesus itu adalah Kristus Mesias dan Tuhan. Sehingga pada waktu itu semua orang yang mendengar, hati mereka terharu, hati mereka hancur karena mereka sadar
bahwa Yesus yang disebut anak tukang kayu dari Nazaret itu ternyata adalah Mesias. Dibuktikan dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Sehingga mereka berkata kepada Petrus, kalau begitu apa yang harus kami perbuat? Maka Petrus pada berkata, bertobatlah dan kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Orang yang menerima khotbahnya hamba Tuhan Rasul Petrus ini memberi diri mereka dibaptis dan jumlah mereka 3.000. Itulah gereja mula-mula, saudaraku. Bukan jumlah 3.000 itu yang saya maksudkan berarti satu kumpulan yang besar. Tetapi apa yang mereka lakukan adalah mereka yang telah percaya itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun dalam persekutuan, dan bertekun dalam pemecahan roti dan doa. Inilah gereja, saudaraku. Dan itu menunjukkan bahwa gereja Tuhan itu bukan gedungnya. Zaman rasul-rasul tidak ada gedung gereja yang dibakar. Mereka tidak pernah mencari IMB untuk membangun gedung gereja. Karena gereja bukan gedungnya. Gereja bukan organisasi strukturalnya. Gereja bukan lembaganya. Tetapi gereja itulah orang-orang yang percaya. Dan orang-orang yang percaya ini, saudara, tidak dapat dipadamkan oleh aniaya, oleh kelaparan, oleh kesukaran, dan sebagainya. Mereka mempunyai iman yang teguh. Seperti Yesus berkata, di atas batu karang ini, aku membangunkan jemaatku, dan pintu neraka tidak dapat mengalahkan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kalau aniaya bisa memadam gereja, pasti dengan kematian Stefanus, gereja menjadi mengkeret, bisa takut, sembunyi. Tetapi justru orang mempunyai keberanian luar biasa untuk memberitakan Injil. Puji Tuhan, saudaraku. Inilah gereja Tuhan. Jadi mari kita anak-anak Tuhan, pribadi lepas pribadi, meyakinkan diri kita bahwa kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bukan secara kelompok, saudara. Tapi secara pribadi. Kita memastikan, meyakinkan diri kita. Ada Yesus di dalam hati kita. Ada pribadi yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan ialah yang menjadi arsitek pembangun gereja sejak semula. Oh puji Tuhan. Lantas bagaimana gereja ini bersikap menghadapi masa yang sukar ini? Mari kita akan membaca firman Tuhan ya. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Dikatakan bahwa dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi saudara-saudara, seperti tadi saya katakan, gereja itu bukan gedungnya, bukan lembaganya, tetapi pribadi-pribadinya. Rasul Petrus menggunakan satu kalimat mengatakan, biarlah kamu menjadi batu hidup yang dapat dipergunakan menjadi bangunan rohani. Artinya apa? Orang per orang itu harus menjadi batu yang hidup, yang dapat digunakan untuk pembangunan rumah rohani. Bagaimana itu, saudara? Saya mengingatkan saudara, waktu Soleman membangun bait Allah, dia
mengupah tukang-tukang untuk menggali batu besar dari gunung. Apakah batu besar dari gunung itu bisa dipergunakan untuk membangun? Tentu tidak. Batu itu dipecah, digergaji, ditara, dan seterusnya. Sehingga dibentuk menjadi batu-batu yang ukurannya, besarnya sesuai dengan yang dipergunakan. Sehingga dapat disusun menjadi rumah Allah yang kudus. Bahkan Alkitab mencatat dalam 2 Raja-Raja bahwa 1 Raja-Raja bahwa pembangunan itu tidak kedengaran suara. Batu ditaruh plek, 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 dan terbangun rumah Allah. Nah, tiap orang Kristen harus menjadi batu itu, rela untuk ditara, rela untuk dipecah, digosok, sehingga bisa menjadi batu hidup dan dapat dibangun menjadi rumah rohani. Untuk apa? Untuk mempersembahkan korban rohani yang berkenan kepada Allah. Oh saudara-saudara, itulah gereja Tuhan. Haleluya. Kemudian saudara-saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan, yaitu gereja harus dapat taat dan melakukan firman Tuhan, seperti yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Di sana, saudara, ada 2 perumpamaan, yaitu pembangunan di atas batu dan di atas pasir. Saudara baca sendiri ya, di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Yang pertama dikatakan, orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, dia seperti orang yang bijaksana, yang membangun rumahnya di atas batu karang. Maka datang ujian, saudara. Hujan turun dari langit. Kemudian banjir menempuh, melanda, dan angin meniup. Maka bangunan itu tetap kokoh, tidak goyah, tidak rusak, karena dibangun di atas batu. Saudara, sebaliknya yang bodoh membangun di atas pasir, mendapat ujian yang sama, hujan turun, banjir melanda, angin meniup dan roboh, dan kehancurannya luar biasa. Saudara, Tuhan dalam khotbah di bukit ditutup dengan kalimat ini. Saudara, artinya orang Kristen jangan hanya mendengar khotbah, jangan mendengar firman, tapi melakukan. Jadi orang bijaksana. Apa artinya, saudaraku? Gereja Tuhan yang dibangun di atas batu karang dan yang tidak dapat dikalahkan oleh maut adalah yang mendengar firman dan melakukannya. Dengan kata yang taat dan melakukan firman. Sehingga pada masa-masa seperti ini, saudara, ada ujian yang datang yang dinamakan Nyonya Corona, virus Corona. Begitu ganas, berapa banyak orang Kristen yang mengalami masalah, saudara, dan banyak gereja kosong dewasa ini. Tapi memang tidak masalah. Karena gereja memang satu kali memang akan kosong hancur. Tetapi orang-orang Kristen yang taat firman, yang menghargai firman, mereka akan tetap bersekutu, melakukan firman Tuhan. Seperti dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 tadi. Bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam pemecahan roti dan doa. Oh puji Tuhan. Jadi saudara, jadilah orang Kristen yang taat kepada firman Tuhan. Yang ketiga, yaitu gereja Tuhan, yaitu yang dibangun di atas dasar pengajaran yang alkitabiah. Dalam Efesus 2 ayat 19 dan 20 sampai 22 dikatakan, yang dibangun di atas dasar rasul-rasul, nabi-nabi, dan batu penjurunya ialah Yesus Kristus.
Di dalam Dia kamu dibangunkan menjadi rumah Allah yang kudus, tempat kediaman Allah oleh Roh. Lengkapnya saudara baca dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai 22. Karena tidak mungkin saya akan membacakan semua. Tetapi intinya itu, saudara. Gereja yang kuat itu dibangun di atas pengajaran Alkitabiah. Pengajaran rasul-rasul itu artinya perjanjian baru. Pengajaran nabi-nabi itu nubuatan, perjanjian lama. Nubuatan perjanjian lama digenapi dalam perjanjian baru. Itu Alkitabiah. Tetapi dasar penjurunya Yesus Kristus. Dan itu, gereja yang kuat. Gereja yang tidak dapat dikalahkan oleh maut, oleh corona, dan oleh kelaparan sekalipun. Oh, Tuhan memberkati saudara. Itu gereja yang harus berlaku di masa ini. Tekanan firman Tuhan malam ini. Siapa dan apa gereja yang di atas batu karang, yang tidak dikalahkan oleh maut itu, yaitu gereja yang terdiri daripada pribadi-pribadi, individu-individu yang menerima Yesus sebagai juru selamat, yang percaya Yesus adalah Tuhan dan juru selamatnya. Dalam surat 1 Yohanes pasal 5 dikatakan, siapa yang bisa mengalahkan dunia ini? Iman kita. Yaitu apa? Yang percaya Yesus Kristus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Saudara-saudara, jadi ini dasar. Kita percaya kepada Yesus Kristus, itu adalah alasan. Dalam 1 Korintus 3 ayat 11, tidak ada alasan lain kecuali yang terletak, yaitu Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara. Dan kemudian kita akan melihat bahwa ujian-ujian akan datang. Tadi hujan itu hujan dari udara. Itu roh-roh yang di udara. Ada roh jahat. Efesus 6 ayat 10 dan 11 sampai 12. Itu menguji kita, saudaraku. Mencoba menghancurkan kita. Tetapi puji Tuhan, di dalam pelajaran tabernakel, kita ada tudung yang menudunginya. Kulit lumba-lumba, kulit domba celupan merah, dan juga bulu domba. Iman, pengharapan, dan kasih menjadi tudung bagi kita. Sehingga menudungi hujan tidak akan menghancurkan kita. Kemudian banjir. Banjir itu apa? Arus, saudara. Arus yang diserang adalah dasar, fondasi. Kalau fondasi kita di atas pasir, di atas Injil sosial, sembako, dan lain sebagainya, atau fasilitas yang ditawarkan, itu pasir, saudara-saudara. Terus dengan arus dunia seperti sekarang ini, pasti akan lenyap. Oh, saudara, tetapi kalau kita percaya firman, iman kita kuat. Iman datang daripada berita atas firman Kristus. Dan kalau iman itu karena mendengarkan firman, maka itulah dasar yang kuat. Sebab itu Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat 27, mari kita berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Bukan iman yang timbul dari mujizat, kesembuhan, atau pertolongan lain dan sebagainya. Kalau iman itu datang dari mendengarkan firman, maka iman itu kuat dan teguh. Oh, puji Tuhan, saudara. Sebab itu, jadikan firman Allah sebagai satu sumber kemenangan. Sebab itu dalam masa seperti sekarang ini, saudaraku, jangan terlalu banyak mendengar berita yang membuat takut. Berita TV misalnya, seperlunya aja kita mendengar. Jangan sudah menghabiskan waktu untuk mendengar berita yang menakutkan. Yang mati sekian ratus, yang sakit sekian ribu, yang dalam pantauan sekian banyak. Saudara-saudara, kalau kita mendengar itu, kita menjadi miris dan ngeri. Tapi lebih baik kita gunakan untuk mendengar firman Tuhan.
membaca firman Tuhan. Karena dari membaca mendengar firman itu, iman kita teguh. Dan dengan iman itu Efesus 6 dikatakan itu perisai yang bisa mematahkan anak panah yang datang menyerang kita. Oh puji Tuhan. Kemudian saudara, mari kita mau sungguh-sungguh dewasa ini, gunakan firman Tuhan, gunakan Alkitab menjadi tempat untuk kita berdiam diri, merenung. Banyak membaca firman, banyak memperkatakan firman. Jangan banyak melihat, mendengar berita yang lain. Oh puji Tuhan. Kita tidak bisa memprediksi Tuhan, berapa lama lagi ini virus ini akan berlaku. Tetapi kita memang harus berdoa supaya pemerintah kita segera dapat mengatasinya dan kita bisa kembali berhimpun bersama-sama lagi. Kita merindukan itu, saudaraku. Tetapi andai kata tidak, mari kita bersyukur karena dengan peristiwa ini kita dilatih, Tuhan melatih kita supaya kita belajar beribadah secara pribadi kepada Tuhan. Seperti saudara-saudara kita di Tiongkok, kalau saya membaca ceritanya, ibadah mereka tidak seperti gereja besar. Mereka kelompok-kelompok sedikit, di gudang-gudang, di bawah jembatan. Karena apa? Mereka diancam oleh komunisme di sana. Tetapi kalau saudara mendengar kesaksiannya, wah mereka mempunyai iman yang berapi-api. Tiap hari mereka bisa memenangkan jiwa. Oh puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, mari kita mau belajar untuk secara pribadi beribadah. Mari kita, ayah-ayah, kepala-kepala rumah tangga, berusaha untuk mengumpulkan keluarganya, istri, anak-anak, mungkin keponakan, mungkin menantu, mungkin cucu, bahkan mungkin pembantu rumah tangga, saudaraku, yang dapat ikut mendengarkan firman. Jadi segi lain kita menguntungkan dengan ibadah online ini, kita bisa menjangkau mereka yang belum pernah ke gereja, yang belum pernah mendengar nama Yesus. Mereka bisa kita ajak untuk nonton video. Oh puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Mari kita mau berdoa supaya kita tidak lagi tergantung dengan ibadah di gedung fisik. Kemudian saudara-saudaraku, untuk menyikapi situasi dewasa ini, wabah, virus dan sebagainya, saudara, kita berdoa supaya pemerintah dapat segera mengatasi dan kita dapat kembali beribadah. Tetapi kalau tidak, mari kita mau tetap tekun mengikuti ibadah online ini. Saya harap saudara jemaat tekun setia, sikap seperti ibadah seharusnya. Yang lalu kami katakan jangan sambil tiduran, jangan sambil jalan-jalan. Serius kita memperhatikan firman. Marilah kita secara pribadi meyakinkan diri kita masing-masing bahwa kita dimiliknya Tuhan, anak Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku. Gereja yang demikianlah yang tak terkalahkan. Gereja yang berdiri di atas firman Tuhan. Gereja yang di atas pengakuan Yesus anak Allah. Gereja yang taat melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sebelum saya mengakhiri, sekali lagi saya akan menyanyikan pujian ini. Gerejaku di atas batu karang, gerejaku di atas batu karang, pintu neraka tak dapat kalahkan. Gerejaku atas karang, gerejaku di atas batu karang, gerejaku di atas batu karang, pintu neraka
neraka tak dapat kalahkan gerejaku atas karang. Ya Tuhan, Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, pendiri jemaat yang kokoh di atas batu karang. Kami bersyukur untuk pendalaman Alkitab malam hari ini. Walaupun sangat terbatas Tuhan, kami mohon Roh Kudus akan mengajar mendidik jemaat-Mu untuk sungguh-sungguh hidup di dalam firman. Jadikan seperti jemaat mula-mula yang bertekun dalam pengajaran yang benar, pengajaran rasul-rasul, bertekun dalam persekutuan keluarga, bertekun di dalam doa dan pemecahan roti. Tuhan memberkati jemaat-Mu yang malam hari ini mengikuti ibadah secara online ini. Berkati di rumah tangga masing-masing dan berkati firman-Mu. Sekali lagi hamba-Mu hanya menabur, menyiram, tetapi Engkau yang menumbuhkan. Kami percaya firman-Mu hidup dan berkuasa, tidak kembali dengan sia-sia, melainkan seperti hujan yang turun, menumbuhkan tumbuhan. Terima kasih, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Imam Besar Agung kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati saudara sekalian.